der uns zerschlagen! Jetzt erstmal Achtung! Und zwar Dali! Halo recappers, gimana kabarnya? Masih mati-matian ngupil menggunakan jempol? Bayangkan Anda hanyalah seorang prajurit yang melarikan diri dari perang, kelaparan, kedinginan, dan diburu oleh tentara negara Anda sendiri. Inilah kisah nyata seorang pembelot yang berubah menjadi sosok paling ditakuti hanya karena satu hal, seragam. Apa yang akan terjadi saat kekuasaan jatuh ke tangan orang yang salah? Langsung saja sedot kopi, nyalakan udut sebat, dan gaspol. Berlatar di kampungnya Om Arnold, tepatnya 2 minggu menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, pasukan Jerman tengah mengalami paceklik logistik. Senjata dan amunisi menipis, obat-obatan habis, musim dingin hebat membuat makanan sangat langka. Banyak tentara Jerman mulai menyadari bahwa kekalahan tinggal selangkah di depan. Sehingga daripada mati konyol, mereka memilih minggat alias membelot dari medan pertempuran, termasuk seorang prajurit bernama Willy. Karena dalam hukum militer Jerman, pembelotan atau desersi hanya punya 2 pilihan, ditembak mati atau dihukum kerja paksa sampai mati. Willy pun berlari mati-matian menjauh dari kejaran polisi militer yang dipimpin oleh Kapten Juncker. Setelah lolos dari kejaran dengan sembunyi di sebuah celah di bawah batang pohon, Willy bertemu seorang pembelot lain yang tampak sempoyongan, di mana sesudah Willy membapahnya ke sebuah rumah kosong, tak lama prajurit itu pun semaput akibat kelelahan. Begitu malam tiba, keduanya sembunyi-sembunyi mencari apa saja untuk mengisi waduknya yang sudah berhari-hari keroncongan. Namun di tengah kekacauan, makanan adalah hal yang langka. Pencurian dan penjarahan terjadi di mana-mana sehingga penduduk tak segan-segan menghabisi pencuri dan menggantungnya sebagai peringatan. Meski tahu resikonya adalah maut, namun karena ini urusan perut, keduanya pun nekat mengambil telur di sebuah kandang ayam. Si teman yang sudah memegang batu untuk mengantisipasi hal itu ternyata tak punya cukup nyali untuk menjedotkan batu itu. Akibatnya dirinya sendirilah yang maut saat penduduk berdatangan mengepungnya. Willy sendiri berhasil kabur. Pagi harinya, ia tak sengaja menemukan sebuah jeep militer yang mesinnya mogok dan pemiliknya entah kemana. Selain menemukan sekeranjang penuh buah-buahan yang bagaikan harta karun di tengah krisis perang, Willy juga menemukan satu set seragam kapten lengkap dengan topi dan mantelnya. Awalnya Willy hanya mau ngerasain sensasi gimana rasanya menjadi kapten, sekaligus mengganti seragam lamanya yang sudah bau bangkai badak. Ja, sagen Sie mal, was erlauben Sie sich? Na los, lauf! Namun tiba-tiba muncullah seorang prajurit lainnya bernama Sukap, di mana ia langsung berdiri tegap untuk melapor bahwa ia terpisah dari kesatuannya dan meminta izin untuk bergabung. Freitag, Walter Freitag meldet sich zur Stelle, Herr Hauptmann. Willy sempat ngeblank, apakah sebaiknya ia mengaku saja bahwa dirinya sama-sama prajurit Kroco ataukah terus berlagak sebagai kapten. Melihat Willy cuma pelongo-pelongo seperti seorang wakil presiden, Sukap mengira kalau Willy sedang menguji kepekaannya sebagai bawahan, sehingga ia langsung berinisiatif memperbaiki jeep yang mogok.
Ketika Sukap membukakan pintu untuk dirinya, Willy mulai mengendus nikmatnya privilege pejabat tinggi yang dilayani bawahan, di mana semua perintahnya pasti dilakukan, termasuk kalau ia memerintahkan untuk menjual pulau, memagari laut, atau utang duit ribuan triliun, sehingga Willy memutuskan untuk terus menjadi kapten sekalipun pangkatnya palsu. Keduanya pun menuju sebuah rumah makan Padang di mana tampak jelas penduduk di situ sangat tidak suka melihat tentara. Penyebabnya apalagi kalau bukan kasus pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang pelakunya tiada lain tentara Jerman sendiri yang membelot dari pertempuran. Menyadari situasi itu, Willy mengaku tengah menjalankan misi khusus dari pemimpin perang tertinggi, yaitu Hitler, untuk mendata semua kerugian yang terjadi dan meyakinkan bahwa Hitler akan mengganti semua kerugian tanpa kecuali. Was haben sich die Gauner geholt und was war's wert? Berkat mengkopi paste jurus ngibul dari seorang tokoh di Asia Tenggara inilah, sambutan warga pun seketika berbalik 90 derajat. Keduanya bukan hanya disuguhi pecel lele minus lalapan, namun juga penginapan gratisan. Saat Willy sedang istirahat sambil mencabuti bulu ketek di kamarnya, tiba-tiba para penduduk datang meminta Willy mengadili seorang pembelot yang ketahuan nyolong seblak. Hauptmann! Ja, mein. Disinilah Willy harus konsisten dengan kebohongannya. Sekali bohong, harus tetap bohong, pantang pulang sebelum bohong. Sehingga demi meyakinkan semua orang bahwa dia memang diutus Hitler untuk menangani kekacauan yang ditimbulkan para pembelot, Willy pun mengeliminasi si tentara yang sesungguhnya senasib dengan dirinya. Menjelang pagi, Willy terlihat mengajak Sukap meninggalkan tempat itu. Keduanya sampai di sebuah rumah pertanian dan memutuskan ngaso di sana. Namun ternyata di dalam sudah ada 3 orang tentara yang sedang membuli pemilik rumah. Der uns zerschlagen! Jetzt erstmal Achtung! Und zwar Dali! Sebagai kapten, Willy berwenang memeriksa surat tugas mereka, sehingga ketahuanlah kalau mereka juga adalah pembelot, di mana salah satunya yang bernama Kepinski langsung mengatakan bahwa mereka terpisah dari pasukan dan siap bergabung dengan kesatuan yang dipimpin Willy. Saat mereka bersiap berangkat, Kepinski sempat menanyakan apa misi Willy yang sebenarnya. Kepinski rupanya curiga melihat Willy memakai celana yang kepanjangan. Dengan tambahan 2 orang tentara lagi yang ketemu di jalan, kelompok Willy terus berjalan tanpa tujuan jelas. Di mana saat mobil kehabisan bensin dan harus ditarik di jalan menanjak, Kepinski mulai kesal dan meminta kejelasan sang kapten gadungan kemana tujuan mereka. Namun tiba-tiba, polisi militer yang dipimpin Kapten Joseph meminta setiap orang menunjukkan surat tugasnya, di mana hal ini cukup membuat Willy meriang adem panas. Namun lagi-lagi ia mengeluarkan jurus sen kanan belok kiri dengan mengatakan akan mencatat nama Kapten Joseph dalam laporannya kepada Hitler, di mana ancaman ini tidak hanya membuat Kapten Joseph kambuh encoknya dan batal memeriksa surat tugas Willy, ia bahkan mengizinkan Willy ikut bersamanya ke kamp tahanan para pembelot dengan alasan untuk mendapat gambaran langsung keadaan di sana. Di pintu masuk kamp, Willy lagi-lagi harus menghadapi ketegangan yang nyaris membuatnya ayan saat Kapten Juncker muncul dan mengatakan kalau mereka pernah bertemu di suatu tempat. Anda masih ingat? Ya, Kapten Juncker adalah orang yang mengejar-ngejar Willy di awal scenes tadi. Sesampainya di dalam, Kapten Juncker dan Letnan Karl mengeluhkan situasi dilematis yang saat ini mereka hadapi.
Faktanya, di luaran sana ratusan tahanan pembelot ini adalah biang kerok yang merampok, mencuri, memperkosa warga sipil, dan bahkan membelot ke pihak musuh. Namun di dalam camp, mereka harus terus dikasih makan yang saat ini semakin langka, sementara pengadilan militer tidak kunjung datang untuk memutuskan hukuman mereka. Keduanya mendesak supaya situasi Mak Diki Pret ini dilaporkan pada Hitler, di mana Willy mengatakan kalau dia bisa memberi solusi yang lebih baik dari sekedar melapor. Seperti apakah solusinya? Hast du gestohlen? Ya, Kepinski yang pada dasarnya seorang maniak memukuli seorang tahanan sampai maut. Tidak sampai di situ, Kepinski juga mulai menembaki para tahanan dengan santuy, di mana hal ini membuat Letnan Karl senang karena artinya jumlah tahanan di camp yang harus diberi makan akan segera berkurang. Di sisi lain, Kapten Hansen, perwira Departemen Kehakiman, merasa wewenangnya dilangkai, di mana seharusnya untuk mengeluarkan tahanan itu harus seizin dirinya. Hansen lalu menghubungi Wakil Menteri Kehakiman bernama Dr. Till, gak pakai awalan I, yang kemudian memerintahkan agar eksekusi tersebut dihentikan sementara sampai tim khusus yang akan ia kirim datang untuk mendiskusikan masalah ini sekaligus memeriksa surat Willy. Die Lage da sehr deutlich ist. So ein Standgericht morgen warten, bevor sie weitere Schritte unternehmen. Merasa status palsunya terancam, Willy pun memutuskan pergi. Namun Karl, yang juga tidak senang eksekusi itu dihentikan, mengontak pejabat lain di Departemen Kehakiman, di mana si pejabat ini setuju dengan tindakan Willy, asalkan Willy bertanggung jawab sepenuhnya. Si pejabat pun lalu menelpon Dr. Till agar mencabut kewenangan Hansen. Dengan begitu, Willy sekarang punya kekuasaan penuh di mana nasib seluruh tawanan di dalam camp ada di tangannya. Dan inilah yang terjadi. Eksekusi terus berlangsung hingga malam. Sudah ada 90 tahanan yang dipindahkan ke alam baka dengan cara yang brutal dan sonder merayakan hak asasi manusia. Sukap sejak semula tak setuju dengan cara Willy, sehingga ia tak mau ikut terlibat dalam tindakan tak manusiawi itu. Di mana saat Willy melihatnya hanya berdiri di kejauhan, dia pun memanggilnya. Freitag! Ersparen Sie dem Schwerverletzten unnötiges Leid. Yang lebih gila adalah Willy bersama koleganya lalu mengadakan pesta atas suksesnya pembantaian tadi dengan nenggak tuak yang berakhir dengan gebuk-gebukan antara sesama mereka. Tidak sampai di situ, Kepinski lalu menyeret 4 tahanan keluar untuk dijadikan sasaran gebuk, seolah-olah mereka bukan manusia namun hanya sekarung kapuk. Letnan Karl tiba-tiba sadar bahwa Kepinski sudah berbuat semaunya, seakan di tempat ini tidak ada aturan. Ia meminta Willy untuk menertibkan anak buahnya. Namun, kalau Anda mengira keempat tahanan itu ditinggalkan begitu saja, Anda salah. Willy mengikat tahanan itu satu sama lain, lalu menyuruhnya berlari. Lauf. Tak cuma segitu, Willy juga menyuruh seorang tahanan lain untuk ikut menembak, namun inilah yang terjadi. Pagi pun tiba, Willy memberangkatkan pasukan patroli di bawah komando Karl dengan pesan pencurian, pemerkosaan, dan semua gangguan keamanan yang dilakukan para pembelot harus secepatnya diakhiri.
Betapa terkejutnya Carl sekembalinya dari patroli. Willy telah membantai seluruh tahanan yang ada di dalam camp. Yang saat Carl bermaksud menanyakan apa yang terjadi, tiba-tiba bom pasukan sekutu meluluh lantakkan camp hingga tak bersisa semua penghuni maut kecuali tentu saja Willy beserta para pengikutnya. Hier sind wir durch. Mereka lalu pergi ke kota di mana sesudah mengeksekusi seorang bupati yang dianggap berkhianat karena mengibarkan bendera putih, Willy mengumumkan diri sebagai hakim tunggal yang berkuasa penuh yang akan menghukum siapa saja yang melakukan pengkhianatan terhadap negara Jerman. Sebagaimana dikatakan filsuf Lord Acton, orang yang berkuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, namun orang yang berkuasa penuh pasti akan menyalahgunakannya. Sebagai ormas berseragam, apalagi memegang senjata, kelompok Willy dengan semena-mena memalak masyarakat, menduduki hotel terbaik di kota sebagai markas, dan tentu saja menciduk ciwi-ciwi cantik untuk dijadikan boneka pesta. Saat Willy mulai ngebet dengan seorang ciwi dari jenis ditimplik ngepir dikenyot mecotot, Kepinski dengan terang-terangan menikung. Maka jangan salahkan tukang seblak kalau Willy dengan kekuasaannya memvonis Kepinski telah melakukan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Feuer! Pesta pun terus berlanjut secara edan-edanan sampai Willy dan kelompoknya tidak menyadari kedatangan polisi militer yang mengepung tempat itu. Gagal menelan surat tugas miliknya untuk melenyapkan bukti, Willy dengan jantan mengakui semua tindakannya di hadapan sidang, di mana ia cukup beruntung saat seorang petinggi militer senior mengatakan semua tindakan Willy tidaklah merugikan Jerman. Dan melihat potensi serta semangat Willy, ia mengusulkan agar Willy dikirim untuk bergabung dengan pasukan bawah tanah untuk membebaskan Berlin. Mencium gelagat kebebasan, Willy dengan lantang menyatakan kesiapannya. Um die gefallene Reichshauptstadt wieder freizukämpfen. Namun lagi-lagi ini hanyalah sen kanan belok kiri. Willy yang tak mau mati konyol di medan perang, diam-diam minggat dari kamar tahanan. Dalam pelariannya, Willy lagi-lagi membentuk gerombolan liar. Hingga pada 23 Mei 1945, Willy dan komplotannya ditangkap oleh tentara Inggris karena mencuri sepotong roti. Di mana kali ini pengadilan Jerman menginterogasinya habis-habisan dan terbongkarlah semua kejahatan perang yang dilakukannya. Willy dan komplotannya dihukum mati pada tahun 1946. Pelajaran yang bisa kita sedot dari film ini adalah jangan sembarangan memakai baju orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe. Salam ditimplik ngepir, dikenyot